Sword of Coming, episode 421. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah melakukan perjalanan selama sekitar 2 jam dengan lacuan yang indah, yang telah berubah dari perahu ukiran mini, mereka menembus lapisan awan dan mendarat di puncak gunung yang dikelilingi oleh kabut yang masih menyelimuti. Mereka telah tiba di kediaman Matahari Ungu. Jika dilihat dari ketinggian, jelas terlihat bahwa skala sekte abadi ini tidak kalah megahnya dengan istana kerajaan di dunia fana. Terletak di wilayah tengah, terdapat bangunan megah yang berkilauan ungu dan emas di bawah sinar matahari yang terang. Setelah Chen Pingan dan yang lainnya turun dari lacuan, wanita tinggi dan langsing yang menyebut dirinya sebagai penguasa sejati roh Gua Wuyi mengubah lacuan kembali menjadi perahu ukiran mini dan menyimpannya di dalam lengan bajunya. Adapun kelompok wanita muda yang cantik, mereka diubah menjadi tumpukan jimat yang secara tak terduga tidak diambil kembali oleh penguasa sejati roh Gua. Sebaliknya, dia dengan santai melambaikan lengan bajunya dan mengirimkannya ke sungai yang bergemuruh tidak jauh dari sana, menyebabkan mereka berubah menjadi gumpalan energi spiritual yang menyatu dengan air. Seorang lelaki tua tinggi dan kurus segera muncul di tepi sungai seberang dengan cara yang bijaksana, berlutut dan bersujud kepada Wu Yi sambil berseru, "Dewa kecil kuil dupa memberi hormat kepada dewa sejati roh Gua leluhur. Aku berterima kasih kepada leluhur atas kebaikan dan kebajikan leluhur yang agung." Zulian menepuk bagian belakang kepala Pei Qian dan berkomentar dengan suara pelan, "Temanmu yang sependapat telah muncul. Tidakkah kau akan berlari menghampirinya untuk menikmati percakapan yang hangat?" Pei Qian memutar matanya sebagai respons. "Kau bisa kembali ke kuil dupamu jika tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan," kata Wu Yi dengan ekspresi acuh tak acuh. Dewa itu buru-buru berdiri dan pergi, berubah menjadi gumpalan asap biru langit yang mengandung bintik-bintik cahaya keemasan saat ia menghilang ke sungai. Wu Yi tersenyum dan menjelaskan, "Itulah sisi buruk dari bepergian. Sangat sulit untuk menemukan kedamaian dan ketenangan." Chen Pingan mengangguk tanda mengerti. "Tuan Muda Chen, di mana orang-orang yang bepergian bersama Anda terakhir kali? Misalnya, gadis kecil berjaket merah yang paling disukai ayah saya. Mengapa saya tidak melihat satupun dari mereka?" tanya Wu Yi dengan santai. Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Mereka semua belajar di negara Sui Raya." Wu Yi tampak sedikit kecewa. Ayahnya pernah mengungkapkan kepadanya bahwa pemuda jangkung yang menggunakan nama samaran Yu Lu sebenarnya adalah putra mahkota dari Kekaisaran Lu yang telah hancur. Aura naganya yang terkonsentrasi bagaikan hidangan terlezat di dunia. Ayahnya tidak melahapnya karena alasan tertentu saat itu, dan Wu Yi tidak berani bertindak tanpa izin di depannya. Karena itu, dia juga membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan mendapatkan kesempatan untuk mengisi perutnya di masa depan, dan mungkin dengan melakukannya akan memungkinkannya untuk menembus penghalang terkutuk tingkat inti emas. Untuk maju ke tingkat Naschen, yang disebut tingkat akhir dari Dao Agung bagi naga banjir saat ini, adik laki-lakinya telah mencapai tingkat menjadi dewa sungai-sungai makanan dingin. Sementara itu, dia dengan sungguh-sungguh berlatih beberapa teknik kultivasi sesat dari sekte Taois, dan tidak bisa dikatakan bahwa teknik-teknik itu sepenuhnya tidak berguna. Namun, kemajuannya sangat lambat sehingga dia ingin menjambak rambutnya sendiri. Apakah dia benar-benar akan hidup di bawah bayang-bayang ayahnya selama 100 tahun atau 1000 tahun ke depan? Apakah dia benar-benar akan hidup dalam ketakutan, takut ayahnya tiba-tiba lapar suatu hari nanti atau membutuhkan makanan setelah bertarung sampai mati dengan seseorang dan kemudian memutuskan untuk memangsa kedua anaknya? Saat itu, dia dan adik laki-lakinya yang malang menemani ayah mereka mengunjungi guru Kekaisaran Cuichan dari Kekaisaran Li Raya. Itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan, dan harimau bersulam Cuichan telah menggunakan batu tinta kuno untuk menyalurkan kemampuan mistis dan secara paksa mengurangi masa kultivasi ayah mereka selama 300 tahun. Setelah itu, ayah mereka melampiaskan amarahnya kepada mereka, memukuli mereka tanpa ampun. Namun, hasil akhirnya cukup baik, karena ayah mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan negara Istana Kuning. Seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka berdua.
Lagi pula, ayah mereka yang kejam telah memangsa banyak anak selama ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Sementara itu, kediaman Matahari Ungu dan Sungai Makanan Dingin juga menjadi entitas yang diakui oleh Istana Kekaisaran Li Agung, memungkinkan mereka untuk menjadi independen dari negara Istana Kuning. Wu Yi tentu saja adalah nama samaran, dan sebagai leluhur tua dari kediaman Matahari Ungu, identitas aslinya adalah naga banjir keturunan dari bangsa Sukuno. Jika bukan karena surat yang dikirim langsung oleh ayahnya, Wu Yi akan mengabaikan Chen Pingan bahkan jika ia ditemani oleh bawahan seniman bela diri tingkat pengembara jauh. Kehidupan mereka berada di jalan yang sama sekali berbeda, jadi wajar jika mereka masing-masing menempuh jalan mereka sendiri tanpa saling mengganggu. Jika bukan karena surat ayahnya, akankah dia bersedia bersikap proaktif dan sopan, bahkan sampai melakukan perjalanan pribadi untuk mengundang Chen Pingan? Akankah dia melawan kepribadiannya untuk memaksakan senyum pada pemuda itu? Wu Yi berjalan perlahan sambil memimpin Chen Pingan dan yang lainnya menyusuri jalan lebar di tepi sungai, dan jalan ini terbuat dari lempengan batu besar yang sangat halus dan rata. Bahkan, mereka dapat melihat bayangan diri mereka sendiri dengan jelas di ubin batu tersebut. Sambil tetap memegang tongkat pendakiannya, Pei Qian terus menatap ubin batu yang seperti cermin, membuat ekspresi lucu dan terkekeh gembira saat melihat pantulan dirinya sendiri. Wu Yi tidak banyak berbincang dengan Chen Pingan di Lacuan, jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan secara singkat asal-usul dan sejarah kediaman Matahari Ungu kepadanya. Jawaban Chen Pingan hanya bisa dianggap lumayan. Dalam hal-hal seperti ini, apalagi Liu Baqiao dari Medan Angin Petir, bahkan Li Huai pun lebih terampil menanganinya daripada dia. Kemungkinan besar karena ia telah membangun istana air dan menyempurnakan segel airnya, Chen Pingan dapat mendeteksi gumpalan keberuntungan air yang terkandung di dalam ubin batu besar saat ia berjalan melewatinya. Aneh, dia melihat sekelilingnya, dan dengan cepat dia menyadari sesuatu. Naga banjir dan kerabatnya harus berkultivasi di dekat air, dan meskipun fondasi Dao Agung mereka tampaknya memiliki afinitas yang lebih kuat dengan pegunungan, mereka tetap harus patuh meninggalkan pegunungan ketika mereka perlu membentuk inti emas. Mereka perlu memasuki sungai dan saluran air untuk berubah menjadi naga banjir atau naga, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka perlu bersentuhan dengan air. Kemungkinan besar para kultivator di kediaman Matahari Ungu tidak dapat memahami mengapa leluhur pendiri mereka memilih lokasi ini untuk mendirikan sekte tersebut, seberapapun mereka memeras otaknya. Kediaman Matahari Ungu adalah kekuatan abadi kelas atas di negara Istana Kuning, namun tidak dibangun di puncak gunung seperti kebanyakan kekuatan abadi biasa. Sebaliknya, ia dibangun di samping sungai yang indah dengan pemandangan terbuka ke sekitarnya. Sungai yang terbentuk dari pertemuan aliran-aliran yang berasal dari hutan pegunungan itu disebut Sungai Lempeng Besi, dan sungai ini berada di hulu Sungai Angsa Putih, sungai terbesar ketiga di negara Istana Kuning. Dengan kata lain, sungai ini dapat dianggap sebagai sumber dari Sungai Angsa Putih yang megah. Sementara itu, Sungai Angsa Putih menempati peringkat kedua setelah Sungai Makanan Dingin dan Sungai Kekaisaran dalam hal ukuran, sehingga secara alami memiliki dewa sungai yang diakui oleh Istana Kekaisaran Negara Istana Kuning. Dewa sungai ini diizinkan untuk membuat patung emas dan membangun kuil, membantu klan Hong Kekaisaran dari negara Istana Kuning menjaga sungai yang membentang lebih dari 400 km. Kita harus menyadari bahwa di berbagai negara di dunia agung, penunjukan dewa gunung dan dewa sungai merupakan hal yang sangat penting yang berkaitan dengan nasib suatu bangsa. Pada saat yang sama, hal ini juga dapat menentukan stabilitas pemerintahan seorang kaisar. Namun, karena setiap negara hanya dapat menunjuk sejumlah dewa yang terbatas, dengan dewa-dewa resmi 5 gunung sebagai prioritas utama, seringkali keputusan penunjukan diserahkan kepada kaisar pendiri. Kaisar-kaisar selanjutnya umumnya tidak akan mengubah penunjukan ini dengan sembarangan, karena hal itu akan menyebabkan konsekuensi signifikan yang sangat merugikan negara. Faktanya, kaisar yang berkuasa pun tidak bisa begitu saja mengangkat kembali dewa sungai biasa, penjaga sungai, dewa gunung, dan penguasa gunung yang berada di bawah kekuasaan dewa sungai dan dewa gunung. Terlepas dari betapa tidak kompeten dan tidak berakal sehatnya seorang kaisar, mereka tidak akan mau ikut campur dalam masalah ini. Demikian pula, para pejabat di Istana Kekaisaran tidak akan berani membiarkan kaisar bertindak sembarangan mengenai masalah ini, betapapun tidak bermoral dan jahatnya tindakan tersebut.
Setiap kali kas negara dalam keadaan sehat dan mampu membeli cukup mata uang abadi, dan setelah izin diperoleh dari salah satu dari 72 akademi Konfusianisme, seorang cendekiawan bangsawan dapat secara pribadi melakukan perjalanan ke gunung atau sungai yang diminati dan membimbing mereka, sehingga memungkinkan negara untuk secara sah mengambil alih wilayah tersebut. Hal ini juga akan memungkinkan negara untuk menunjuk dewa tambahan, yang pada gilirannya akan memberikan keberuntungan dan stabilitas tambahan bagi negara. Praktik ini dianggap sebagai tanda masa damai dan makmur, dan merupakan praktik yang pasti akan dipuji oleh para pejabat dan dirayakan oleh seluruh bangsa. Para kaisar pun seringkali sangat senang, dan mereka akan memilih untuk memberikan amnesti kepada banyak tahanan karena mereka pasti akan digambarkan sebagai kaisar yang merevitalisasi bangsa atau kaisar yang bijaksana dalam buku-buku sejarah. Namun, betapapun mengesankannya hal ini di dunia fana di luar pegunungan, para kultivator di pegunungan sering mencemooh praktik ini sebagai tindakan menambahkan lapisan pada peti mati orang biasa dan menambahkan kayu pada singgasana kaisar. Ini adalah sesuatu yang mereka pandang rendah. Namun, mengapa ada begitu banyak kuil dan tempat suci ilegal di berbagai negara, terlepas dari berapa kali tempat-tempat itu dilarang dan dibongkar? Apakah istana kekaisaran negara-negara tersebut benar-benar terlalu lemah untuk memberantas kuil-kuil ilegal ini? Pada kenyataannya, banyak kuil ilegal yang secara diam-diam disetujui oleh istana kekaisaran sebenarnya tidak diakui oleh Akademi Konfusianisme. Karena itu, tidak mungkin bagi seorang cendekiawan bangsawan untuk menetapkan dewa resmi. Banyak negara menutup mata terhadap kuil-kuil ilegal yang menikmati persembahan dupa yang melimpah, dan bahkan ada beberapa negara yang bertindak di belakang Akademi Konfusianisme dan secara diam-diam menyediakan aliran koin keabadian yang terus-menerus kepada kuil-kuil ilegal tersebut. Pada saat yang sama, mereka secara halus mendorong para cendekiawan dan sastrawan setempat untuk memimpin dan mempersembahkan dupa kepada kuil-kuil ini, sehingga menciptakan tren dan mempromosikan praktik yang sama kepada penduduk setempat. Ada juga dewa sungai resmi yang ditugaskan untuk Sungai Lempeng Besi, dan itu tak lain adalah lelaki tua pemalu yang baru saja muncul dan menghilang dengan tergesa-gesa. Dewa sungai tua itu telah dihormati di kuil dupa selama bertahun-tahun, dan dia tidak lebih dari boneka bagi kediaman matahari ungu dan sumber pelatihan bagi kultivator tingkat 5 bawah dari sekte tersebut. Selama sesi pelatihan ini, dewa sungai tua yang sering ditertawakan oleh sesama dewa sungai akan mengirimkan para pengikutnya ke kematian mereka, dengan roh air yang menyedihkan itu pada dasarnya mempertaruhkan nyawa mereka untuk dipenggal oleh para kultivator pemula. Hanya mereka yang beruntung yang dapat lolos dengan selamat. Seiring berjalannya waktu, Sungai Lempeng Besi secara alami tidak mampu menghasilkan roh air dalam jumlah yang cukup. Karena itu, dewa sungai yang sudah tua tidak punya pilihan selain menggunakan uangnya sendiri untuk meningkatkan esensi air sungai. Jika tahun itu merupakan tahun dengan pendapatan rendah di kuil dewa air, ia harus menyiapkan hadiah dan mengunjungi para abadi tua di kediaman matahari ungu, memohon kepada mereka untuk melemparkan beberapa koin abadi ke sungai dan mengisi kembali esensi airnya. Dengan cara itu, pertumbuhan hantu air dan roh air dapat dipercepat, menghindari situasi di mana sesi pelatihan untuk murid internal kediaman matahari ungu tertunda. Ini terdengar sangat menyedihkan, dan hampir bisa dikatakan bahwa dewa sungai itu hampir tidak bisa bertahan hidup. Namun kenyataannya, banyak dewa sungai di negara Istana Kuning sangat iri dengan kedudukannya. Alasannya sangat sederhana. Orang tua itu hanyalah dewa sungai dari Sungai Lempeng Besi, namun kekuatan patung emasnya tidak kalah dengan dewa sungai resmi dari Sungai Angsa Putih, sungai terbesar ketiga di negara Istana Kuning. Apa penyebabnya? Tentu saja ini berkat sisa-sisa makanan yang berhasil ia gali dari sela-sela kuku penghuni kediaman matahari ungu tahun demi tahun. Selain itu, ini juga berkat persembahan dupa yang ia terima di kuil dupa. Para kultivator di kediaman matahari ungu tidak suka diganggu oleh orang luar, sehingga banyak pejabat dan orang kaya yang datang mengunjungi sekte terkenal itu hanya bisa singgah di kuil dupa yang terletak 100 km dari sekte tersebut. Setelah berhenti, mereka tentu saja harus mempersembahkan dupa dan memberi hormat kepada dewa. Tentu saja, ada juga beberapa tugas kotor yang perlu dikomunikasikan orang kepada kediaman matahari ungu melalui dewa sungai dari Sungai Lempeng Besi. Karena kediaman matahari ungu sangat pandai menghasilkan uang,
mereka akan menawarkan harga perkiraan setiap kali mereka diundang untuk memberikan apa yang disebut sesi pelatihan bagi kultivator mulai dari tingkat ketiga hingga tingkat ke-8. Namun, para kultivator di kediaman Matahari Ungu dikenal karena sifat mereka yang angkuh, sehingga mereka mungkin menolak untuk melayani manusia kaya meskipun ditawari sejumlah besar uang. Karena itu, mereka perlu meminta bantuan dari kuil dupa, mengingat Dewa Sungai Tua dari Sungai Lempeng Besi memiliki hubungan dekat dengan kediaman Matahari Ungu. Selama proses ini, Dewa Sungai yang tua itu tentu saja tidak berani mengambil keuntungan dari kedua pihak, bahkan tidak berani mengambil satu koin tembaga pun. Namun, setiap kali para pejabat dan orang kaya menyumbangkan uang kepada para dewa di kediaman Matahari Ungu dan menerima bantuan mereka tentu saja akan menyumbangkan sejumlah uang dupa yang tidak terkait dengan kediaman Matahari Ungu ke kuil dupa setelah masalah mereka berhasil diselesaikan. Chen Pingan dan yang lainnya tiba di dekat kediaman Matahari Ungu. Di luar sekte itu terdapat Plaza Giok Putih. Banyak anggota kediaman Matahari Ungu telah memenuhi plaza untuk dengan hormat menyambut leluhur mereka yang telah tiada. Kediaman Matahari Ungu terbagi menjadi sekte internal dan sekte eksternal, dan murid internal termasuk murid langsung pendiri sekte Wuyi, murid dari berbagai master sekte selama bertahun-tahun, para tetua tamu tingkat gerbang naga, serta kultivator tingkat pengamatan laut yang bertanggung jawab atas berbagai hal di sekte dan memiliki kekuatan nyata. Sekte eksternal itu relatif beragam, dan selain kultivator dengan bakat kultivasi biasa, ada juga kultivator pengembara yang bergabung dengan sekte tersebut, seniman bela diri murni, serta pelayan dan budak yang telah melayani sekte tersebut dari generasi ke generasi. Ini adalah kumpulan orang yang beragam, dan tentu saja jumlah mereka jauh lebih banyak daripada para pemurniki yang berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Ada hampir 1.000 orang berdiri di Plaza Giok Putih itu. Selain itu, mereka diposisikan sesuai dengan status mereka, dan ini adalah sesuatu yang pasti tidak mungkin mereka salah lakukan. Mungkin untuk mencegah Chen Pingan berpikir bahwa dia mencoba membangun aura yang mengesankan dan merendahkannya, Wu Yi tersenyum dan menjelaskan, sudah sekitar 100 tahun sejak terakhir kali aku menunjukkan diri di kediaman Matahari Ungu, dan sebelumnya aku mengumumkan kepada semua orang bahwa aku telah memilih tempat tinggal gua untuk berkultivasi dalam pengasingan. Sebenarnya, aku hanya lelah dan kesal dengan banyaknya hubungan yang harus kujaga, jadi akhirnya aku memutuskan untuk bersembunyi dan tidak perlu berurusan dengan masalah-masalah ini. Ketika Wu Yi berjalan dari jalan beraspal menuju batas Plaza Giok Putih, semua orang serentak berlutut dan mulai bersujud, sambil berseru dengan lantang, selamat atas keluarnya dari pengasingan, leluhur tua. Ini bagaikan guntur di telinga Pei Qian. Mata gadis kecil itu juga berbinar ketika melihat tampilan yang megah dan mengesankan ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wu Yi mengangkat tangannya. 1.000 orang di alun-alun itu jelas sedang berlutut dan bersujud, namun seolah-olah mereka memiliki mata di belakang kepala karena mereka langsung berdiri saat itu juga. Pei Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah karena heran melihat hal ini. Wu Yi langsung berjalan maju, dan Chen Pingan sengaja berjalan setengah langkah di belakangnya, agar tidak mencuri perhatian pendiri sekte selama kepulangannya yang telah lama ditunggu-tunggu. Namun, Wu Yi tanpa diduga juga memperlambat langkahnya, menggunakan fluktuasi danau pikirannya untuk berkata kepada Chen Pingan, tidak perlu terlalu sopan, Tuan Muda Chen. Anda adalah tamu terhormat yang hanya datang sekali dalam 100 tahun di kediaman Matahari Ungu. Wilayah kecil saya mungkin terletak di daerah terpencil dan jauh dari para bijak, tetapi kita tetap harus mematuhi tata krama yang tepat saat menjamu tamu terhormat. Jadi, silakan berjalan di samping saya, Tuan Muda Chen. Ada sedikit ketulusan dan rasa geli dalam suaranya. Wu Yi adalah orang yang sombong dan angkuh, dan dia terkenal sebagai seorang immortal bumi yang tak terkendali di negara Istana Kuning. Pada awalnya, dia dengan enggan pergi untuk mengundang Chen Pingan ke sektenya. Namun, karena Chen begitu hormat dalam ucapan dan perilakunya, dan tidak mengandalkan hubungannya dengan ayahnya, guru kekaisaran Cui Chan, atau Dewa Gunung Weibo untuk mengancam atau memanfaatkannya, Wu Yi merasa jauh lebih baik dan karenanya mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Chen Pingan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menjawab, ini adalah pertama kalinya Tuan Wu kembali ke sektenya dalam 100 tahun. Jika ini kesempatan lain, saya pasti akan lebih berani dan menerima tawaran untuk berjalan bersama Tuan Wu. Namun, saya jelas tidak dapat menerima tawaran itu hari ini,
jadi silakan duluan, Tuan Wu. Kami akan segera menyusul. Wu Yi tersenyum dan tidak memaksa lebih jauh, lalu berjalan maju sendiri. Ini adalah seorang pemuda yang pandai berakting dalam batasan-batasan yang dapat diterima. Namun, dia terlalu keras kepala dan cerewet, mirip dengan para cendekiawan di sekolah swasta dan akademi. Wu Yi tidak membenci hal itu, tetapi dia juga tidak menyukainya. Saat Wu Yi terus maju, kerumunan orang di alun-alun segera minggir untuk memberi jalan baginya. Saat mereka berjalan melintasi plaza, hanya 5 atau 6 orang yang berhak mendekati Wu Yi dan berjalan di belakangnya. Semakin tinggi status mereka di kediaman Matahari Ungu, semakin maju posisi mereka saat berjalan di belakang leluhur mereka. Misalnya, kultivator parubaya yang berdiri di sisi kanan Chen Pingan adalah seorang immortal bumi tingkat inti emas dan ketua sekte kediaman Matahari Ungu saat ini. Sementara itu, 2 kultivator yang berjalan di dekat Pei Qian, Sulian, dan Shiro adalah kultivator tingkat gerbang naga yang lebih tua dari ketua sekte. Salah satunya bertanggung jawab atas hadiah dan hukuman, dan yang lainnya bertanggung jawab atas masalah keuangan. Dari sini, jelas bahwa posisi ketua sekte hanyalah sebuah sandiwara, tanpa memiliki kekuasaan nyata. Memang, ketua sekte hanyalah perwakilan sekte yang bertanggung jawab untuk berurusan dengan Istana Kekaisaran Negara Istana Kuning serta klan dan kekuatan abadi lainnya. Dari 7 pemimpin sekte dalam sejarah, hanya 1 yang menjadi immortal bumi melalui kemampuan kultivasi mereka sendiri. Adapun 6 sisanya, termasuk pemimpin sekte saat ini, semuanya telah didorong ke tingkat ini menggunakan uang immortal dari kediaman Matahari Ungu. Dengan demikian, kekuatan tempur sejati mereka jauh lebih rendah daripada immortal bumi tingkat inti emas biasa di sekte-sekte besar lainnya. Hal ini terutama terjadi jika dibandingkan dengan kultivator pengembara yang telah menempuh perjalanan berdarah untuk mencapai tingkat immortal bumi. Fondasi kediaman Matahari Ungu tentu saja lebih dari sekadar itu. Ada juga murid-murid yang telah diterima oleh Wu Yi atau para pemimpin sekte sebelumnya, leluhur klan lainnya yang berlatih dalam pengasingan, serta beberapa kultivator di usia senja mereka yang tidak memiliki harapan untuk mencapai Dao Agung. Mengenai kategori kultivator terakhir, inti emas mereka telah terkikis parah oleh sungai waktu, yang berarti bahwa mereka hanya dapat bersembunyi di kediaman dengan energi spiritual yang melimpah untuk tetap hidup. Mereka hidup dalam pengasingan, dan mereka seperti manusia biasa yang makan ginseng dan berjuang untuk hidup di ranjang sakit mereka. Semua orang di kediaman Matahari Ungu berspekulasi tentang identitas pemuda yang membawa rak buku bambu tersebut. Mungkin dia adalah murid baru yang direkrut pendiri mereka dari luar. Jika demikian, mungkinkah dia kandidat untuk posisi pemimpin sekte yang akan datang? Wu Yi membawa Chen Pingan ke kediaman Matahari Ungu, dan langsung mengantarkannya ke Istana Qi Ungu yang terletak di wilayah tengah. Pada saat yang sama, dia juga menginstruksikan ketua sekte untuk menyelenggarakan jamuan besar malam ini agar mereka dapat menyambut tamu-tamu terhormat mereka dengan hangat. Setelah memasuki Istana Qi Ungu, Wu Yi menyuruh yang lain untuk menunggu mereka di Aula Pedang Mengamuk terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa dia akan secara pribadi mengatur akomodasi untuk Tuan Muda Chen dan yang lainnya. Para tamu terhormat, para anggota berpangkat tinggi dari sekte tersebut saling bertukar pandangan terkejut. Mungkin dia adalah murid langsung dari seorang dewa bumi tingkat awal di Kekaisaran Li Raya. Atau mungkin dia adalah keturunan dari klan pilar yang kuat seperti klan Yuan dan klan Chao di Kekaisaran Li Raya. Benar saja, Wu Yi secara pribadi mengatur akomodasi untuk Chen Pingan dan yang lainnya sebelum menuju ke Aula Pedang Mengamuk untuk bertemu dengan anggota berpangkat tinggi lainnya dari kediaman Matahari Ungu. Dia duduk di singgasana naga yang diukir dari kayu cendana dan mulai meminta laporan dari berbagai tetua sekte, misalnya, berapa banyak koin abadi yang telah diperoleh dan dihabiskan sekte dalam 100 tahun terakhir, bagaimana kemajuan kultivasi beberapa murid berbakat, status beberapa kultivator senior, dan sebagainya. Wu Yi sebagian besar hanya mendengarkan, tanpa memberikan pendapat apapun tentang apa yang dikatakan. Jika tidak, dia tidak mungkin menghilang selama 100 tahun dan menyerahkan semuanya kepada para tetua sekte. Dia pasti tidak akan memilih pemimpin sekte boneka meskipun dia masih hidup. Pada kenyataannya, semua orang tahu bahwa leluhur mereka yang sudah tua tidak suka mendengarkan hal-hal sepele seperti itu. Meskipun demikian, semua orang memberikan laporan mereka dengan serius, menjaga agar semuanya berjalan sesuai prosedur.
Wu Yi pun tak menyembunyikan kebosanannya, ia mencondongkan tubuh ke samping dan menopang pipinya dengan tangan. Ia hanya mengangguk sesekali. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa Purple Sun Residence berkembang pesat. Ringkasan ini sudah cukup bagus. Wu Yi tidak mau membuang waktunya untuk hal-hal sepele yang tidak berkaitan dengan kultivasi. Pada kenyataannya, mendirikan Purple Sun Residence dan menjadi pendirinya adalah keputusan impulsif yang lahir dari rasa bosan yang ekstrim. Selain itu, keturunan naga banjir dan kerabat mereka juga gemar membangun tempat tinggal mereka sendiri dan memamerkan kekayaan mereka. Mereka senang mengumpulkan dan memamerkan harta karun yang mereka peroleh dari seluruh dunia. Negara Istana Kuning dapat dianggap sebagai wilayah lama dari negara suku No yang terpecah, dan negara air ilahi yang secara misterius runtuh dalam satu malam di masa lalu juga dapat dianggap demikian. Kedua tempat ini memiliki feng shui dan keberuntungan air yang luar biasa yang didambakan oleh naga banjir dan kerabatnya. Namun, banyak pendekar pedang abadi di masa lalu gemar membunuh naga banjir, dan hal ini mengakibatkan banyak kematian selama pertarungan sengit mereka. Oleh karena itu, banyak harta karun abadi tertinggal di tanah-tanah berharga ini, tetapi sebagian besar ditemukan dan diambil oleh kerajaan-kerajaan kuat seperti negara air ilahi. Harta karun abadi ini kemudian disimpan di perbendaharaan negara, setelah itu menjadi alat berharga bagi kerajaan-kerajaan yang diwariskan secara teratur. Seiring berjalannya waktu, harta karun abadi ini kemudian akan dipindahkan dari kerajaan lama yang telah hancur ke kerajaan baru yang sedang berkembang. Meskipun demikian, banyak barang berharga yang tetap hilang dalam proses tersebut. Ayah Wu Yi, Cheng Suidong, diam-diam telah memperoleh banyak harta karun abadi berkat hal ini. Dialah yang paling menyadari betapa banyak kekayaan yang sebenarnya dimiliki pria itu. Perahu ukiran mini yang dimilikinya hanyalah hadiah kecil yang diberikan ayahnya begitu saja ketika ia naik ke tingkat tempat tinggal kala itu. Bagaimanapun, besarnya kekayaan ayahnya dapat dianggap sebagai yang paling luar biasa di antara semua kultivator abadi bumi di wilayah utara benua botol berharga timur. Mungkin klan Fu di kota naga tua di wilayah selatan sedikit lebih kaya daripada ayahnya, tetapi itu sama saja membandingkan seluruh kekayaan yang dikumpulkan oleh klan Fu selama lebih dari 2000 tahun dengan kekayaan yang dikumpulkan oleh ayahnya, seorang diri. Dengan demikian, terhadap ayahnya yang tidak pernah bisa ia pahami pikiran sebenarnya, Wu Yi merasakan kebencian, ketakutan, dan rasa hormat secara bersamaan. Kebencian terlihat di permukaan, ketakutan ada di dalam jiwa, dan rasa hormat ada di lubuk hatinya. Adik laki-lakinya mungkin merasakan hal yang sama. Wu Yi mendongak, dan ternyata, seseorang menanyakan kepadanya tentang bagaimana kediaman matahari ungu harus memperlakukan Tuan Muda Chen. Wu Yi berpikir sejenak sebelum menjawab, tidak perlu bagimu atau yang lain untuk mengkhawatirkan masalah ini. Aku akan memberikan instruksi mengenai apa yang harus dilakukan. Pengaturan yang dilakukan Wu Yi sangat menarik, dengan Chen Pingan dan ketiga rekannya ditawari tempat tinggal sementara di sebuah bangunan 6 lantai yang pada dasarnya berfungsi sebagai pagoda penyimpanan harta karun. Setiap tingkat dipenuhi dengan harta karun yang dikumpulkan oleh penguasa sejati roh gua serta murid-murid saat ini dan mantan murid dari kediaman matahari ungu. Sebelum pergi, Wu Yi hanya mengatakan bahwa dia berharap Chen Pingan dan yang lainnya tidak sembarangan mengunjungi 2 lantai teratas gedung itu. Jika tidak, mereka bebas berkeliaran di 4 lantai bawah. Karena bangunan ini memiliki luas permukaan yang sangat besar, setiap lantai selain lantai pertama berisi kamar-kamar dengan tempat tidur dan ruang belajar. Bahkan, lantai 3 dilengkapi dengan ruang pelatihan yang berisi 3 boneka mekanik yang masing-masing berukuran 3 meter tingginya. Karena itu, Chen Pingan dan yang lainnya tidak perlu khawatir tidak memiliki tempat untuk beristirahat di bangunan yang penuh dengan berbagai harta karun ini. Hanya dengan berjalan-jalan sendirian di lantai pertama, Pei Qian sudah merasakan keinginan kuat untuk memiliki sepasang mata tambahan. Kunjungan ke kediaman matahari ungu ini merupakan pengalaman yang sangat membuka mata bagi Pei Qian, dan hal ini membuatnya merasa sangat gembira. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa membeli 1 atau 2 rak harta karun lagi selain kotak harta karun yang diberikan Yao Jinzi sudah lebih dari cukup. Itu sudah menjadi batas imajinasi Pei Qian. Namun, setelah memasuki bangunan penyimpanan harta karun di kediaman matahari ungu ini, Pei Qian akhirnya dihadapkan pada makna kekayaan yang sebenarnya. Chen Pingan juga tidak perlu lagi mengikuti Pei Qian dan memperingatkannya,
karena Pei Qian tidak akan lagi menyentuh berbagai harta karun yang aneh dan menakjubkan tanpa izin. Pei Qian memutuskan bahwa dia tidak akan tidur malam ini, dan dia pasti akan menelusuri ratusan harta karun yang dipajang di 4 lantai pertama gedung itu. Jika tidak, dia pasti akan menyesal seumur hidupnya. Shirou membiarkan Pei Qian, dan dia juga merasa sangat terharu saat menikmati pemandangan di lantai pertama. Sementara itu, Chen Ping'an dan Zhu Lian berjalan ke lantai 4, berdiri di tempat yang tinggi untuk memandang separuh kediaman matahari ungu dari atas. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Dulu, aku pernah berdiskusi dengan seseorang tentang seperti apa gunung impianku. Jika dipikir-pikir sekarang, aku hanyalah orang malang yang memiliki pikiran bodoh." Kediaman matahari ungu adalah contoh nyata dari seperti apa seharusnya gunung ideal. Setelah terdiam sejenak, Chen Ping'an buru-buru menambahkan, "Tentu saja, sebenarnya saya sudah tidak miskin lagi saat itu. Tuan muda, apakah penguasa sejati roh gua ini tampaknya bukan seorang immortal bumi tingkat inti emas biasa?" tanya Zhu Lian. Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, dia bisa dianggap sebagai kultivator tingkat Naschen Semu. Saat ini mereka adalah tamu yang menikmati makanan dan penginapan gratis di Sekte Wuyi, jadi Chen Ping'an menahan diri untuk tidak menjelaskan detail rahasia tersebut kepada Zhu Lian. Meskipun begitu, Zhu Lian sekarang kurang lebih menyadari situasi yang terjadi. Pasti ada formasi abadi yang didirikan di kediaman matahari ungu, jadi pada dasarnya tempat itu seperti dunia kecil di mana Wuyi dapat dianggap sebagai kultivator tingkat awal. Jika seorang kultivator pengembara mampu mengosongkan bangunan ini dan mengambil semua harta karunnya, bukankah mereka akan menjadi sangat kaya? Zhu Lian bercanda. Kudengar ada seorang kultivator pengembara tingkat giok tak terpoles di benua botol harta karun timur. Chen Ping'an mengambil sebotol anggur dari harta pengecilannya dan menyerahkannya kepada Zhu Lian, sambil menggelengkan kepala dan menjawab, keberadaan Akademi Konfusianisme merupakan penghalang besar bagi semua dewa bumi, terutama mereka yang berada di tingkat 5 atas. Akademi mungkin tidak dapat menangani setiap masalah, tetapi begitu mereka bertindak dan mengunci seseorang, maka orang itu tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, betapapun luasnya langit dan bumi. Akibatnya, banyak potensi konflik antara kultivator kuat ditekan. Zhu Lian menyesap anggur dan terkekeh. Mengapa dunia agung relatif lebih lunak terhadap seniman bela diri murni seperti kita? Apakah hanya karena jumlah seniman bela diri tingkat 8 dan 9 terlalu sedikit? Kudengar Akademi Konfusianisme tidak akan serta-merta mengirim orang untuk melatih seniman bela diri meskipun mereka membunuh seorang kaisar fana. Ini menyangkut banyak rahasia kuno yang sudah terpendam di sana hingga berdebu, jawab Chen Ping'an dengan suara pelan. Cui Dongshan tidak terlalu ingin membicarakan hal-hal ini, dan aku pun tidak terlalu tertarik. Saat pertama kali meninggalkan kampung halamanku, Prefektur Mata Air Naga, untuk memulai perjalanan panjang, pejabat pengawas Tungku dan bupati yang baru diangkat sudah menjadi pejabat tertinggi di mataku. Aku selalu merasa kaisar terlalu jauh dariku. Setelah itu, seorang selir kekaisaran dari Kekaisaran Li Agung, lebih tepatnya Ibu Song Jixin, memerintahkan seseorang untuk membunuhku. Aku selalu mengingat masalah ini, dan terakhir kali aku bertemu tetanggaku dari Gang Fas Tanah Liat, Song Jixin, di Akademi Tebing Gunung, aku juga menyelesaikan masalah ini dengannya. Kalian mungkin akan menertawakan saya jika saya mengatakan ini, tetapi saya masih tidak bisa membayangkan bahwa Song Jixin adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Li Agung ketika saya melihatnya sekarang. Gao Xuan sedikit lebih baik, terutama karena dia berpakaian warna-warni dan mewah saat pertama kali saya bertemu dengannya. Tidak hanya itu, dia juga ditemani oleh seorang bawahan. Namun, Song Jixin tetap terlihat seperti orang yang ceroboh dan santai seperti dulu, bagaimanapun saya memandangnya. Zhu Lian mengangkat kendi anggurnya dan dengan ringan membenturkannya ke labu pemeliharaan pedang di tangan Chen Ping'an. Chen Ping'an belum menggerakkan labu peliharaan pedangnya setelah melepaskannya dari pinggangnya, dan baru sekarang dia akhirnya menyesap anggur untuk pertama kalinya. Zhu Lian menghela napas penuh emosi dan berkata, bukankah Tuan Muda akan merasa lebih tak terbayangkan lagi jika Song Jixin suatu hari nanti menjadi kaisar Kekaisaran Li Agung? Tentu, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Kedua orang itu terdiam sejenak. Cui Dongshan tadi menyebutkan sesuatu yang sangat menarik, kata Chen Ping'an tiba-tiba.
Dia mengatakan bahwa para bijak dari 3 aliran sedang berusaha menemukan metode alternatif, metode yang dapat memperlambat aliran waktu yang tak terelakkan. Su Lian merasa penasaran dan bertanya, bagaimana mereka akan memperlambatnya. Chen Ping'an menyandarkan lengannya di pagar, menepuknya perlahan sambil menjawab, kekuatan abadi adalah salah satu aspeknya. Su Lian sangat bingung. Kota-kota fana juga merupakan salah satu aspeknya, lanjut Chen Ping'an. Perang dan pertempuran adalah aspek lain, katanya perlahan. Dan ajaran 100 aliran pemikiran yang mampu memikat pikiran orang juga tampaknya merupakan salah satu aspeknya, kata Chen Ping'an akhirnya. Su Lian benar-benar bingung, dan dia berkomentar, Cui Dongshan selalu berbicara dengan cara yang mistis dan membingungkan. Pelayan tua ini sekarang bahkan lebih bingung. Chen Ping'an menyesap anggurnya lagi sambil terkekeh, aku juga tidak mengerti. Lalu, apakah Tuan Muda ingin memahami ajaran agung yang sangat mistis ini? Tanya Su Lian dengan suara pelan. Chen Ping'an berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika aku bisa memilih untuk mengatakan tidak, maka lebih baik aku tidak perlu memahami mereka. Su Lian mengangguk dan berkata, Mehem, Tuan Muda sudah cukup mengerti, jadi memang tidak perlu menyelidiki dan memahami setiap hal. Tidak perlu menggali sampai ke akar permasalahannya. Chen Ping'an menoleh ke arah lelaki tua bungkuk itu, lalu berkata, Su Lian, bisakah kau mengubah kebiasaanmu yang selalu memanfaatkan setiap kesempatan kecil untuk menyanjungku? Su Lian mengangkat tangannya dan mengaduk-aduk anggur di dalam kendi, tertawa terbahak-bahak sambil bertanya, mengapa aku harus berubah? Apakah aku akan mendapatkan anggur untuk diminum jika aku berubah? Itu benar, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Tuan Muda, Anda tadi mengatakan ingin pergi ke benua buluh utara sendirian untuk berlatih. Apakah Anda benar-benar tidak akan membawa pelayan tua ini bersama Anda? Betapa membosankannya jika Anda tidak memiliki juru masak atau seseorang yang bisa selalu menyanjung Anda. Tanya Su Lian dengan suara ragu-ragu. Chen Ping'an mengangguk dan berkata, kau bisa tetap tinggal di gunung tertindas, dan aku masih berharap kau bisa lebih maju lagi di jalan seni bela diri. Karena lelaki tua bermarga Cui bisa berlatih tanding denganku dan membantuku berlatih, dia tentu akan bisa lebih membantumu lagi. Jika kau mampu mencapai tingkat puncak gunung di masa depan, maka aku akan merasa tenang ketika Pei Qian pergi berkeliling dunia di masa mendatang. Selama kau menjaganya secara diam-diam, aku tidak akan khawatir seberapa jauh pun dia pergi, dan aku tidak akan khawatir bahkan jika dia berwisata di benua lain bersama Li Huai. Mendengar itu, Su Lian tidak punya pilihan selain menyerah dalam upayanya mengubah pikiran Chen Ping'an. Su Lian, bisakah kau ceritakan tentang masa mudamu? Tanya Chen Ping'an. Su Lian tanpa diduga merasa sedikit malu saat menjawab, ada banyak sekali hubungan yang membingungkan, dan banyak sekali hutang cinta. Saya khawatir Tuan Muda akan kehilangan selera minumnya jika saya membicarakan hal-hal ini. Chen Ping'an melompat ke pagar dan duduk, lalu berkata, ceritakan saja padaku. Sebenarnya, aku diam-diam membaca novel kultivasi yang kau berikan pada Pei Qian beberapa kali, dan menurutku novel-novel itu ditulis dengan cukup baik. Namun, itu adalah dunia kultivasi yang lahir dari imajinasi para sastrawan dalam studi mereka, jadi tidak cukup realistis. Aku yakin cerita tentang pengalamanmu akan jauh lebih menarik. Su Lian juga melompat ke pagar dan duduk, sambil menyeringai menjawab, tentu saja. Kalau begitu, izinkan saya, seorang pelayan tua, untuk menceritakan masa muda saya yang riang dan romantis. Dulu, tak terhitung banyaknya bidadari surgawi dan pendekar wanita yang gagah berani mengagumi saya dengan tulus, tanpa daya jatuh cinta pada karisma saya. Namun, semakin Su Lian bercerita, semakin jelas ia menyadari tatapan jijik di mata Chen Ping'an. Pada akhirnya, Chen Ping'an menepuk bahu Su Lian dan tidak mengatakan apapun lagi saat ia melompat dari pagar dan pergi. Hal ini membuat Su Lian merasa sedikit tersinggung. Tuan mudanya baik dalam segala hal, namun ia terlalu sopan dan serius dalam hal hubungan asmara. Mereka memiliki perbedaan pendapat yang sangat besar mengenai hal ini. Namun, yang kemungkinan besar tidak diketahui Su Lian adalah ini. Setelah memasuki gedung penyimpanan harta karun, Chen Ping'an berkata dalam hatinya, kau sudah punya Ning Yao, kau sudah punya Ning Yao. Jika kau berani memiliki pikiran kotor dan memikirkan gadis lain, maka Ning Yao pasti akan menghajarmu sampai mati tanpa berkata sepatah kata pun. Aku bahkan tidak boleh memikirkannya.
Tidak, itu tidak boleh. Saat kau melihat Ning Yao, apakah kau bisa menyembunyikan apapun darinya? Kau pasti akan terbongkar, dan kau akan berakhir dipukuli sampai setengah mati. Apakah kau berani melawan? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebuah kapal lacuan elegan dan mewah dengan 2 tingkat berlayar dari Sungai Angsa Putih yang bergejolak menuju Sungai Lempeng Besi yang tenang. Ada seorang wanita cantik namun angkuh yang mengenakan pakaian istana berdiri di haluan kapal, dan di sampingnya ada seorang pelayan pribadi serta 3 pria dengan usia dan penampilan yang sangat berbeda. Salah satu lelaki tua itu tersenyum getir dan berkata, "Nyonya, mungkin kami tidak akan diterima di kediaman Matahari Ungu." Pria tua itu dan 2 pria lainnya adalah tamu dari wanita cantik itu. Ketiga pria itu sudah saling mengenal sejak lama, dan temperamen mereka sangat cocok satu sama lain. Persahabatan di antara para pria itu tampak acuh tak acuh tetapi murni seperti air, dan aliansi sementara yang mereka bentuk selalu demi membasmi iblis dan melindungi Dao. Misalnya, mereka telah mengejar dan menangkap roh rubah yang telah menimbulkan malapetaka selama 100 tahun di punggungan kaki 1000 berkat informasi yang diberikan oleh wanita cantik itu. Ini sangat berbeda dari hubungan transaksional antara kediaman Matahari Ungu dan kuil dupa yang semanis anggur. Ada sedikit kecemasan di mata wanita cantik itu, tetapi dia hanya bisa mendesah pelan. Pelayan wanita yang berdiri di sampingnya telah menemaninya selama lebih dari 100 tahun, dan dia mampu menyerap sari dupa meskipun dia adalah hantu air, entitas yin. Dia telah menderita ketidakadilan dan tenggelam hingga mati, namun dia juga menikmati keberuntungan karena tragedi ini, karena diberi kesempatan untuk memulai jalan kultivasi. Pelayan wanita itu dapat dianggap sebagai orang kepercayaan wanita cantik tersebut, jadi wajar jika ia berhak berbicara saat ini. "Keadaan saat ini memaksa kita untuk melakukan ini," katanya dengan suara lembut. "Sungai Coldfoot dan Sungai Imperial telah memperoleh tablet perdamaian dan keamanan dari klan Song Kekaisaran Li Raya, dan hanya Sungai Angsa Putih kita yang tertinggal dan diabaikan. Ini tidak selalu mengkhawatirkan, dan kita dapat memilih untuk tidak berinteraksi dengan Istana Kekaisaran Li Raya. Namun, selama kunjungan Nyonya ke ibu kota, Kaisar tampaknya mengisyaratkan bahwa Sungai Angsa Putih mungkin akan menghadapi malapetaka besar di masa depan. Dengan kata lain, kita tidak dapat menghindari situasi ini meskipun kita menginginkannya." "Bencana besar?" tanya lelaki tua itu dengan bingung. Pelayan wanita itu juga dipenuhi kecemasan, nadanya menjadi sedikit muram saat dia menjelaskan, "Kaisar memberi isyarat kepada kami bahwa Dewa Sungai yang malang dari Sungai Kekaisaran telah memperoleh tablet perdamaian dan keamanan. Meskipun begitu, dia masih menginginkan lebih, dan dia sungguh tidak tahu malu sampai-sampai pergi ke Gunung Tirai Awan di dunia kecil permata di mana dia tampaknya mampu memanfaatkan beberapa hubungan rahasia untuk bertemu dengan Weibo, mantan Dewa Gunung Utara." Setelah memutarbalikkan fakta, sangat mungkin bahwa Istana Kekaisaran Li Agung akan mengambil tindakan terhadap Sungai Angsa Putih. Sekte mantra roh yang telah menyegel gunung-gunung mereka menjadi preseden. Kaisar juga tidak berdaya menghadapi ini, dan dia tidak berdaya untuk menghentikan orang-orang barbar dari Kekaisaran Li Agung dari menabur kekacauan dan menimbulkan masalah. "Dewa Sungai itu memang terkenal karena ketidakmaluannya yang luar biasa," kata lelaki tua itu dengan kesal. Seorang pria tinggi dan tegap berdiri agak jauh dengan tangan bersilang, menatap Sungai Lempeng Besi. Meskipun ia telah berhasil naik dari tahap puncak tingkat kelima ke tingkat keenam seni bela diri 2 tahun lalu, ia harus mengakui bahwa negara Pengadilan Kuning saat ini benar-benar kacau. Awalnya ia dipenuhi energi dan semangat dan berencana untuk bergabung dengan pasukan perbatasan setelah naik ke tingkat keenam, namun ia merasa sedikit patah semangat saat ini. Deru-derap kaki kuda-kuda barbar dari utara dengan seenaknya menginjak-injak wilayah bangsa Istana Kuning, tanpa perlu memberitahu atau meminta izin dari kaisar mereka terlebih dahulu. Yang lebih tidak dapat diterima daripada ini adalah kenyataan bahwa Istana Kekaisaran, para pejabat terpelajar, para jenderal, rakyat jelata, dunia kultivasi, dan bahkan pegunungan hampir tidak menunjukkan kemarahan dan kekesalan. Semua orang memprioritaskan kepentingan mereka sendiri, memeras otak dan melakukan segala cara untuk menjilat para pejabat Kekaisaran Li Agung yang berkemzu di negara Istana Kuning. Bahkan, para pejabat peringkat ke-7 Kekaisaran Li Agung secara mengejutkan menikmati lebih banyak prestise dan kekuasaan daripada para pejabat pilar peringkat kedua negara Istana Kuning.
Kata-kata mereka bahkan memiliki bobot yang lebih besar. Sementara itu, hal yang akhirnya menyebabkan pria jangkung dan tegap itu meninggalkan niat awalnya untuk bergabung dengan pasukan perbatasan adalah sebuah berita yang tersebar dari ibu kota negara Pengadilan Kuning. Saat berburu roh rubah bersama teman-temannya kala itu, mereka terjebak dalam perangkap yang dipasang oleh lawan mereka di Pegunungan Kaki Seribu. Roh rubah itu menyebut dirinya sebagai Nyonya Kingya, dan dia mahir menggunakan teknik kultivasi ganda yang kejam pada korbannya. Namun, iblis beruang besar yang seharusnya muncul untuk membantu majikannya secara tak terduga tidak muncul karena alasan tertentu, malah memilih untuk membiarkan roh rubah itu mati. Berkat hal inilah pria jangkung dan tegap itu berhasil menangkap roh rubah bersama teman-temannya, memberikan jasa yang terpuji kepada Istana Kekaisaran Negara Istana Kuning. Roh rubah itu diikat menggunakan teknik rahasia, menyebabkannya kehilangan lebih dari setengah kemampuan mistiknya. Setelah itu, ia dipenjarakan oleh Istana Kekaisaran dan secara khusus digunakan untuk menekan penjara yang menampung kultivator pengembara, roh, dan iblis. Pada saat itu, pria jangkung dan tegap itu sedang merayakan dan menikmati anggur bersama teman-temannya di kediaman Dewa Sungai White Swan River. Namun, tak lama kemudian desas-desus menyebar ke seluruh ibu kota, yang mengklaim bahwa roh rubah yang seharusnya dikuliti hidup-hidup dan urat-uratnya dicabut sebagai peringatan bagi iblis-iblis lain justru telah direkrut ke dalam harem kaisar, menjadi salah satu selir cantiknya. Pria yang tinggi dan tegap itu menjadi sangat marah. Dia telah melakukan perjalanan ke kediaman Dewi Sungai bersama dua teman kultivasinya kali ini, dan Dewi Sungai dari Sungai Angsa Putih yang berdiri di haluan kapal telah dengan jelas mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Rumor itu benar. Negara Istana Kuning sedang menghadapi bahaya yang sangat besar, namun kaisar negara itu tampaknya menikmati hidup sepenuhnya. Ketika Dewi Sungai memasuki ibu kota untuk menghadap kaisar, roh rubah memang berdiri tepat di samping kaisar. Namun, roh rubah itu menjadi jinak dan patuh, dan untungnya kaisar tidak cukup bodoh untuk mencabut semua batasan yang dikenakan padanya oleh para kultivator tamu, HBE. Dewi Sungai yang pernah mengalami kisah cinta singkat dengan kaisar sebelumnya dari klan Kekaisaran Hong sedikit mengerutkan kening melihat ini, terutama karena kaisar saat ini tidak dikenal sebagai orang yang penuh nafsu. Namun, zaman telah berubah, dan bagaimanapun juga dia adalah kaisar negara itu. Karena itu, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun tentang hal ini. Selain itu, sebagai Dewi resmi Sungai Angsa Putih, dia telah berdiri di atas altar ilahinya dan menatap melalui kepulan asap dupa selama ratusan tahun, yang memungkinkannya untuk melihat berbagai macam wujud manusia. Karena itu, dia sudah tidak terpengaruh oleh hal-hal fana yang absurd ini. Kaisar mungkin sedang berada di bawah tekanan yang sangat besar saat ini. Klan Song Kekaisaran Li Agung telah mengakui negara Istana Kuning sebagai negara bawahan, tetapi bagaimana jika seorang anggota muda klan Song Kekaisaran tiba-tiba datang suatu hari dan menyuruhnya pergi dari tahta? Jika memang demikian, bagaimana dia bisa meredakan tekanan ini? Mungkin pelepasan hasrat seksual adalah satu-satunya jawabannya. Pada kenyataannya, Dewi Sungai itu menyadari rasa frustrasi yang terpendam dalam pikiran Sun Dengxian, sang seniman bela diri yang tinggi dan tegap. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan. Karena begitu dia mengatakan hal-hal ini, apa yang disebut persahabatan murni antara para pria dan perasaan niat baik yang telah lama terjalin akan lenyap seperti asap. Negara Istana Kuning dipaksa mengambil keputusan ini oleh tren dunia yang tak terbendung. Jika klan Hong Kekaisaran dari negara Istana Kuning tidak tunduk kepada kaum barbar utara dari Kekaisaran Li Agung, lalu apakah mereka benar-benar akan berperang demi harga diri dan kehormatan mereka? Apakah mereka akan mempertaruhkan segalanya dan membuat Kekaisaran Li Agung marah? Apakah mereka akan mengambil risiko dengan mudah diinjak-injak oleh kavaleri berat Kekaisaran Li Agung? Pada saat itu, bukan hanya Kaisar Negara Istana Kuning yang akan menjadi tawanan, tetapi berapa banyak warga biasa negara Istana Kuning yang akan mengungsi atau terbunuh oleh perang brutal tersebut. Beberapa ratus ribu, atau beberapa juta. Negara itu akan terbalik, gunung dan sungai akan berubah warna, dan negara itu akan dipenuhi luka. Pada saat itu, tidak seorang pun di negara Istana Kuning akan dapat menikmati kedamaian. Apakah warga negara yang tidak bersalah itu meminta banyak hal dalam hidup? Mereka hanya menginginkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang cukup sepanjang tahun.
Mereka ingin tetap hangat selama musim dingin, dan mereka ingin perut mereka tidak keroncongan terus-menerus. Memenuhi kebutuhan ini saja sudah akan memberi mereka perasaan damai dan stabil yang sulit didapatkan. Dewi Sungai bersikeras mengunjungi kediaman Matahari Ungu, dan dia bahkan menyeret ketiga pria itu bersamanya. Tentu saja, dia sangat menyadari ketidaksenangan yang dirasakan Sun Dengxian karena hal ini. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Bahkan, dia membutuhkan ketiga pria itu untuk bertindak sebagai pengawalnya, agar leluhur tua yang tak terduga dari kediaman Matahari Ungu tidak tiba-tiba memutuskan untuk memenjarakannya. Ketiga pria itu tentu saja tidak akan dapat memberikan bantuan nyata untuk mengubah situasi jika hal itu terjadi, tetapi setidaknya mereka dapat membuat kediaman Matahari Ungu sedikit ragu sebelum bertindak. Dewi Sungai itu hanya bisa berharap perjalanan ini akan berjalan lancar dan sukses. Saat kembali ke kediamannya, ia tentu saja akan membalas budi Sun Dengxian dan yang lainnya. Mereka semakin terdiam setelah berlayar ke Sungai Lempeng Besi, dan ketika mereka berlayar melewati kuil dupa, Dewa Sungai yang tua muncul di tepi sungai dan membungkuk memberi hormat kepada Dewi Sungai, karena ia adalah bawahan. Namun, kata-katanya terdengar cukup tidak menyenangkan saat ia bertanya dengan senyum lebar, "Oh, Anda benar-benar tamu yang langka dan terhormat, Dewi Sungai. Apa yang membawa Anda ke sini untuk berpatroli di Sungai Lempeng Besi milik bawahan ini hari ini? Saran apa yang ingin Anda sampaikan? Jika Anda masih enggan melepaskan Jenderal Angkatan Laut Sungai Lempeng Besi, maka bawahan ini tidak berani mengeluh." Namun, Jenderal Angkatan Laut ini sekarang adalah murid tidak resmi dari kediaman Matahari Ungu, jadi mungkin Anda ingin melawan arus dan mengunjungi kediaman Matahari Ungu untuk menyelesaikan perselisihan Anda sebelumnya. Dewi Sungai itu tetap diam saat Lacuan terus berlayar maju. Dewa Sungai tua dari Sungai Lempeng Besi tidak terpengaruh oleh hal ini, dan dia berbalik untuk melihat Lacuan yang terus berlayar ke depan sambil melambaikan tangan dengan sungguh-sungguh untuk mengucapkan selamat tinggal dan menambahkan satu ember bahan bakar terakhir, berteriak, "Izinkan saya memberitahu Anda kabar yang luar biasa, Dewi Sungai. Penguasa sejati roh gua dari kediaman Matahari Ungu telah kembali ke sekte. Jadi karena Anda adalah Dewi Sungai resmi, saya yakin sekte pasti akan membuka gerbangnya untuk menyambut kedatangan Anda dengan hangat. Dengan kata lain, Anda akan cukup beruntung untuk melihat penguasa sejati secara langsung. Mohon jaga diri Anda, Dewi Sungai, dan jika Anda punya waktu ketika Anda kembali ke Sungai Angsa Putih, Anda pasti harus mampir ke kuil dupa bawahan saya ini." Setelah kapal Lacuan berlayar jauh, Dewa Sungai tua itu meludah dengan kasar ke Sungai Lempeng Besi dan mengutuk, "Kau pikir kau siapa, bertindak begitu angkuh dan perkasa? Latar belakang dan asal-usulmu tidak jelas, dan karena kau menawarkan tubuhmu saat itu kau bisa mendapatkan tubuh sejati Angsa Putih. Kau tidur dengan mantan Kaisar Negara Istana Kuning selama semalam, dan kau mengandalkan kemampuanmu di ranjang untuk mendapatkan posisi Dewi Sungai. Namun, kau pikir kau berhak bernegosiasi dengan leluhur tua kediaman Matahari Ungu. Kau tak pernah memberikan satu pun koin salju kepada sekte ini selama beberapa ratus tahun terakhir, namun sekarang kau mati-matian berusaha menebusnya. Haha, sayangnya bagimu, leluhur tua itu sendiri yang memimpin sekte dan mengambil semua keputusan. Kalau tidak, jika wanita kotor sepertimu rela mengorbankan tubuhnya dan tanpa malu-malu tidur dengan pemimpin sekte, maka dia mungkin benar-benar akan terpikat dan tertipu olehmu. Haha, sungguh sangat memuaskan." Dewa Sungai yang tua itu berbalik dan berjalan dengan angkuh kembali ke kuil dupa. Namun, tiba-tiba dia menelan ludah dan tersenyum sendiri dengan cara yang menyeramkan, membayangkan bagaimana rasanya kulit tubuh Dewi Sungai yang agung itu setelah dia melepaskan pakaian istananya. Jika Sungai Angsa Putih mengalami bencana, mungkin dia benar-benar akan mendapat kesempatan untuk mencicipinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di aula pertarungan pedang di kediaman Matahari Ungu, kesabaran Wu Yi sudah hampir habis, ia hampir tidak tahan lagi mendengarkan laporan dari bawahannya. Bawahannya masih terus mengoceh dan berusaha mendapatkan pujian dan penghargaan, dan ia hampir saja mengakhiri rapat dan menyuruh semua orang bubar. Namun, seorang pelayan dari sekte luar berjalan ke pintu masuk aula pedang mengamuk sebelum berkata dengan suara hormat, "Leluhur tua, Dewi Sungai dari Sungai Angsa Putih telah datang dengan banyak hadiah dan berharap dapat menghadap Anda." Sudut bibir Wu Yi melengkung membentuk senyum tipis, dan dia menatap bawahannya lalu bertanya,
aku baru saja kembali, namun wanita dari Sungai Angsa Putih itu sudah bergegas menemuiku. Apakah dia diberitahu oleh lelaki tua dari kuil dupa itu? Apakah dia ingin mati? Semua orang di aula menyadari betul bahwa ini adalah pertanda leluhur mereka yang telah lama marah. Dengan demikian, semua immortal tua yang kuat dan berpengaruh di kediaman Matahari Ungu mulai merasakan kegelisahan. Leluhur mereka yang tua akan menyebabkan gunung dan bumi bergetar setiap kali dia marah, dan entah orang luar yang bodoh akan musnah, atau sekelompok besar tetua yang gagal memenuhi tugas mereka akan dihukum berat. Seorang kultivator tua yang memiliki hubungan yang relatif baik dengan Dewa Sungai Tua dari Sungai Lempeng Besi buru-buru mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju, mengucapkan beberapa kata baik untuk Dewa Sungai yang sedang berada di ambang kematian. Leluhur tua, Dewa Sungai dari kuil dupa pasti tidak akan berani melakukan ini. Kultivasinya menyedihkan, dan dia tidak mampu menyelesaikan tugas apapun dengan sukses. Hanya mengenai kesetiaannya kepada kediaman Matahari Ungu dia tidak goyah sama sekali. Jadi, saya berani berasumsi bahwa dengan leluhur tua berlayar kembali dengan kapal abadi, Dewi Sungai Rendahan itu hanya bisa mendongak dan melebarkan matanya karena terkejut. Setelah menyaksikan keagungan leluhur tua yang tak tertandingi, dia sekarang dengan riang bergegas menghampiri sambil mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Wui mengetuk sandaran lengannya dengan jari dan berkata, penjelasan ini memang masuk akal. Semua orang langsung menghela napas lega. Bahkan para immortal tua yang hubungannya agak kurang baik dengan kultivator tua itu pun tak kuasa menahan diri untuk memujinya dalam hati mereka. Namun, ini bukanlah kasus di mana kultivator tua itu menjadi teman setia dan dengan sukarela membela orang luar. Sebaliknya, dia berbicara karena dia bertanggung jawab atas keuangan sekte eksternal, dan Dewa Sungai yang cerdas dan pengertian dari Sungai Lempeng Besi selalu menawarkan penghasilan tambahan kepadanya setiap tahun. Hal semacam ini bisa dianggap serius atau sepele. Secara umum, bahkan jika penguasa sejati roh gua yang sepenuhnya fokus pada kultivasi Jalan Agung mengetahui hal-hal kotor namun sepele ini, dia tidak akan mau berkedip sedikit pun. Bahkan, leluhur mereka yang lama tidak akan mau mengucapkan sepatah kata pun kritik. Di sisi lain, dia mungkin akan kesal pada informan dan terdakwa, dan memilih untuk menghukum mereka dengan 50 pukulan keras sebelum mengusir mereka dari kediaman Matahari Ungu. Alasannya sangat sederhana, kedua orang itu telah membuatnya marah. Meskipun Wui tidak suka mengurusi urusan duniawi di kediaman Matahari Ungu, dia pasti akan menggali sampai ke akar permasalahan jika seseorang berhasil membuatnya marah. Dia akan mencabut akar-akarnya beserta gumpalan tanahnya, dan baik akar maupun tanah tersebut akan menderita hukuman yang membuat mereka terkutuk selamanya. Dia benar-benar orang yang kejam. Melihat sejarah sekte tersebut, beberapa tetua tamu tingkat gerbang naga telah bekerja dengan tekun dan memberikan jasa yang berjasa kepada kediaman Matahari Ungu. Bahkan, dapat dikatakan bahwa mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk kediaman Matahari Ungu. Demikian pula, ada beberapa murid langsung dari leluhur tua yang cukup berbakat untuk menjadi immortal bumi tingkat inti emas. Namun, setelah melakukan kesalahan, mereka semua ditangkap secara pribadi oleh leluhur tua dan tidak pernah terlihat lagi. Wui masih menahan diri untuk tidak memberikan pendapatnya sendiri, dan dia bertanya dengan santai, haruskah aku memberinya audiensi? Bagaimana pendapat semua orang? Pendapat terbagi, dan beberapa orang mengklaim bahwa Dewi Sungai Angsa Putih sangat kurang ajar dan mengandalkan hubungannya yang lemah dengan klan Kekaisaran Hong untuk menahan diri dari tunduk kepada kediaman Matahari Ungu dan mempersembahkan upeti. Karena dia berani mengunjungi kediaman Matahari Ungu, mereka harus mencari alasan untuk menangkapnya dan mengurungnya di penjara bawah tanah air sekte tersebut. Setelah itu, mereka dapat menempatkan boneka yang patuh untuk menjadi Dewa Sungai Angsa Putih yang baru. R Alpha NBS. Namun, yang lain membantah bahwa Dewi Sungai, Lady Xiao Luan, adalah salah satu dewa sungai berpangkat tertinggi di negara Istana Kuning. Karena ada begitu banyak gejolak di baliknya, sebaiknya kediaman Matahari Ungu tetap berhati-hati untuk sementara waktu meskipun sekte tersebut secara teknis telah melepaskan diri dari bahaya. Lagi pula, apakah perlu bagi kediaman Matahari Ungu yang perkasa untuk marah kepada dewa sungai tetangga? Bukankah ini akan menjadi lelucon jika berita ini tersebar? Wui menjadi sangat kesal,
dan dia menamparkan sandaran lengannya sebelum berkata kepada pemimpin sekte tingkat inti emas, Nyonya Xiao Luan ini tidak cukup penting untuk mendapatkan sambutan pribadi dariku. Huang Chu, kau pergi dan sambut dia dan tanyakan apa yang dia inginkan. Jika dia menunjukkan sikap yang salah atau jika dia menawarkan terlalu sedikit dibandingkan dengan permintaannya, maka tangkap dia dan lemparkan dia ke penjara bawah tanah air. Jika dia cukup penurut atau menawarkan harga yang wajar, maka tidak ada salahnya untuk menyelesaikan transaksi dengannya. Meskipun kediaman Matahari Ungu kaya dan berkuasa, siapa yang tidak ingin mendapatkan lebih banyak uang? Jika pembicaraan berjalan lancar, maka Anda juga dapat mengundangnya ke jamuan makan untuk Tuan Muda Chen. Namun, ingatlah untuk Mehaem, tempatkan kursinya paling dekat dengan pintu masuk aula. Pemimpin sekte Huang Chu menangkupkan tinjunya dan menerima perintah leluhur lamanya. Wu Yi mengamati semua orang sebelum berkata sambil tersenyum geli, aku bisa saja mengabaikan perilaku kalian saat aku jauh dari sekte. Namun, sekarang setelah aku kembali, kalian akan menganggapku bodoh jika kalian menunjukkan kepentingan pribadi yang kuat saat menjalankan tugas. Awalnya, ketua sekte Huang Chu menyimpan beberapa pikiran kotor. Nona Xiao Luan terkenal karena kecantikannya, dan dia sudah lama mendambakan kecantikannya. Terlebih lagi, konon teknik kultivasi ganda Dewi Sungai sangat bermanfaat bagi jiwa seseorang. Dengan demikian, setelah mengurungnya di penjara bawah tanah air, dia bisa perlahan-lahan menghaluskan sisi kasarnya. Ketika leluhur tua itu akhirnya meninggalkan kediaman Matahari Ungu lagi, dia akan memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Namun, ia ketakutan setelah mendengar kata-kata Wu Yi, dan kepalanya terasa mati rasa karena takut. Ia sekali lagi menundukkan kepala dan menangkupkan tinjunya, berkata, Huang Chu tidak berani mengkhianati kepercayaan dan bimbingan leluhur tua. Bagaimana mungkin aku mencari kematian seperti ini? Ada senyum palsu di wajah Wu Yi saat dia tetap diam. Huang Chu perlahan mundur dari aula kemarahan pedang, berkeringat deras setelah akhirnya keluar. Yang lain merasakan sedikit rasa senang atas kemalangan pemimpin sekte tersebut saat mereka secara bertahap meninggalkan aula satu persatu. Wu Yi tiba-tiba mengerutkan alisnya dan mengulurkan tangan untuk meraih seberkas cahaya yang melesat di udara. Ini adalah pesan pedang terbang yang sama sekali mengabaikan formasi kediaman Matahari Ungu. Ini menyiratkan kekuatan yang luar biasa, dan dia tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa ini pasti surat dari ayahnya, seseorang yang telah menjadi wakil kepala pegunungan di sebuah akademi Konfusianisme atau semacamnya. Wu Yi mengusap dahinya setelah membaca surat itu. Ia merasakan sakit kepala yang hebat dan amarah yang tak tertahankan. Dia menghancurkan sandaran tangan singgasana kayu cendana itu dengan satu pukulan. Dia sudah sangat ramah, jadi apalagi yang bisa dia lakukan? Mungkin dia perlu menghormati dan memuja Chen Pingan seolah-olah dia adalah leluhurnya. Namun, saat memikirkan ekspresi muram ayahnya, bayangan kesedihan menyelimuti wajah Wu Yi. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan memutuskan untuk mengalah. Lagi pula, dia hanya perlu menoleransi ini selama 1 atau 2 hari. Malam tiba, dan lampu-lampu terang yang menerangi istana Qi Ungu membuat suasana tampak seperti siang hari. Sekte tersebut akan mengadakan jamuan besar malam ini, dan lokasi jamuan tersebut adalah Aula Salju Luas, sebuah aula yang khusus digunakan untuk menyambut tamu-tamu terhormat. Dewi Sungai Xiao Luan dari Sungai Angsa Putih menuju Aula Salju Luas bersama pelayan pribadinya serta Sun Bengxian dan 2 pria lainnya. Seorang kultivator wanita muda dari kediaman Matahari Ungu berjalan di depan dan membimbing mereka ke perjamuan. Nyonya Xiao Luan telah menyelesaikan negosiasi dengan ketua sekte Huang Chu, namun ia memiliki firasat bahwa Huang Chu tampak sedikit pendiam karena alasan tertentu. Ia tidak seterbuka dan sebersemangat biasanya ketika mengunjungi berbagai kekuatan dan klan abadi lainnya. Huang Chu juga mengatur akomodasi untuk mereka, menempatkan mereka di sudut terpencil kediaman Matahari Ungu. Memang, mereka tentu saja tidak akan ditawari akomodasi di Istana Qi Ungu, sebuah bangunan penyimpanan harta karun yang pada dasarnya dapat dianggap sebagai kediaman pribadi Wu Yi. Terlebih lagi, hanya ada 1 murid eksternal tingkat ketiga yang melayani kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun demikian, kultivator wanita yang rendah hati itu tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun terhadap Dewi Sungai resmi Sungai Angsa Putih, memperlihatkan sepenuhnya kesombongan yang mengakar kuat dari para murid kediaman Matahari Ungu.
Kecuali Nyonya Xiao Luan, ekspresi para pelayan dan ketiga pria itu menjadi sangat muram. Sementara itu, Nyonya Xiao Luan tetap tenang dan terkendali sepanjang waktu. Setelah itu, sesuatu yang lebih absurd dan menjengkelkan terjadi, menyebabkan pelayan dan Sun Dengxian kehilangan kesabaran dan mendengus dingin. Setelah kultivator wanita tingkat ketiga itu memasuki istana Qi Ungu dengan rasa takut dan cemas, seolah-olah dia sedang menginjak telur saat berjalan perlahan ke depan. Dia tidak bisa menahan perasaan ini, karena ada terlalu banyak cerita seputar istana Qi Ungu yang membuatnya kagum sekaligus takut. Pada akhirnya, dia hanya sampai setengah jalan menuju aula salju luas sebelum dengan kasar menunjukkan lokasinya kepada kelima tamu, menyuruh Lady Xiao Luan dan yang lainnya untuk mencari aula itu sendiri. Lagi pula, tempat duduk mereka tepat di samping pintu masuk, jadi pasti akan sangat mudah untuk menemukannya. Nyonya Xiao Luan berusaha menghibur pelayannya dan Sun Dengxian, namun usahanya sia-sia. Ia hanya bisa tersenyum getir sambil berjalan menuju aula perjamuan. Namun, setelah berhasil melewati dinding roh, mereka secara kebetulan bertemu dengan kelompok orang lain di koridor tersebut. Mereka tak lain adalah Chen Pingan, Pei Qian, Su Lian, dan Si Rou. Seorang kultivator tingkat gerbang naga yang sudah lanjut usia telah pergi sendiri untuk mengundang Chen Pingan saat itu, tetapi Chen Pingan hanya menanyakan arah dan mengatakan bahwa tidak perlu merepotkan senior tersebut untuk membimbing mereka ke aula. Kultivator tua yang mengendalikan hidup dan mati semua kultivator tingkat 5 bawah di sekte itu awalnya bersikeras untuk membimbing Chen Pingan ke aula, tetapi dia dengan cepat teringat apa yang dikatakan leluhur tua itu di aula pedang mengamuk belum lama ini. Dia memang memahami beberapa hal setelah merenungkan kata-katanya. Dengan mengingat hal ini, dia akhirnya memutuskan bahwa akan lebih bijaksana untuk menghormati keinginan Chen Pingan, jadi dia meminta maaf sebelum pergi untuk mengurus urusannya sendiri. Nyonya Xiao Luan dan Chen Pingan bertemu di persimpangan dua koridor. Chen Pingan berhenti, memberi jalan kepada Lady Xiao Luan dan para pengiringnya untuk melanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Nyonya Xiao Luan tersenyum tipis dan mengangguk sebagai tanda terima kasih kepada pemuda itu. Seorang pemuda berbaju putih yang membawa pedang terikat di punggungnya di istana Qi Ungu. Nyonya Xiao Luan tidak terlalu memikirkan hal ini. Namun, pelayan pribadinya tak kuasa menahan diri untuk melirik Chen Pingan lebih saksama. Dia bahkan mengenakan labu merah kecil yang tergantung di pinggangnya. Dia tampak seperti seorang immortal resmi dari sekte dalam kediaman Matahari Ungu, jadi mengapa dia tidak tampak angkuh dan mendominasi seperti yang lainnya? Berjalan di belakang rombongan Dewi Sungai, Sun Dengxian merasa sangat murung dan melankolis. Karena itu, dia tidak memperhatikan Chen Pingan dan teman-temannya. Namun, tiba-tiba dia mendengar seseorang berseru, pahlawan yang gagah berani. Sun Dengxian mengabaikan hal itu dan terus berjalan maju. Namun, orang itu langsung melanjutkan, pahlawan yang gagah berani, kita bertemu di depan kuil Reyot di pegunungan kaki 1000. Sun Dengxian ragu sejenak sebelum berhenti dan berbalik. Melihat pemuda berbaju putih yang memiliki senyum mempesona di wajahnya, dia bertanya, dan Anda siapa? Chen Pingan buru-buru menghampiri Sun Dengxian dan menjawab sambil tersenyum, pahlawan yang gagah berani, apakah kau masih ingat pertemuan kita di dekat kuil yang bobrok itu? Aku bersama dua anak kecil, seorang anak laki-laki berbaju biru dan seorang anak perempuan berbaju merah muda. Setelah kau dan teman-temanmu menaklukkan iblis dan membunuh para penjahat, kau bahkan cukup baik untuk mengingatkanku agar berhati-hati, mengatakan bahwa tidak semua orang dari pegunungan berpikiran terbuka dan mampu menerima seseorang yang bepergian dengan dua binatang yang telah menjadi roh. Sun Dengxian akhirnya teringat pertemuan mereka, dan dia tertawa terbahak-bahak sambil berseru, haha, jadi ternyata itu kamu. Chen Pingan menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, aku sudah tumbuh jauh lebih tinggi dalam 2 tahun terakhir ini, dan aku juga berpakaian sangat berbeda dari sebelumnya, jadi wajar jika kau tidak mengenaliku. Sun Dengxian menepuk bahu Chen Pingan dengan keras dan berkomentar, lumayan, anak muda, lumayan sekali. Kau sudah membuat nama besar untuk dirimu sendiri dan bahkan bisa menghadiri jamuan makan di istana Qi Ungu. Tempat duduk kita mungkin tidak akan terlalu jauh sebentar lagi, jadi kita pasti harus menikmati beberapa minuman bersama. Chen Pingan hanya mengangguk dan berkata ya sambil tersenyum lebar. Saat itu, Sun Dengxian menggunakan pedang perak kecil ketika memburu roh rubah cantik bersama para sahabatnya.
Ia hampir terlibat konflik dengan beberapa keturunan pejabat yang berkeliling dunia kultivasi, tetapi akhirnya ia berhasil menghindari masalah dan menangkap roh rubah yang sangat kejam itu. Jika Chen Pingan ingat dengan benar, roh rubah itu menyebut dirinya sebagai Nyonya Qingya. Pertemuan singkat yang tak disengaja itu telah meninggalkan kesan mendalam pada Chen Pingan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kesan kasar Chen Pingan tentang dunia kultivasi, pemahamannya tentang konsep pahlawan ksatria dan penaklukan iblis, serta pemahamannya tentang bagaimana benar-benar memandang bahaya dunia kultivasi, semuanya telah dibentuk oleh pertemuan kebetulan itu serta pertempuran yang telah disaksikannya. Dan sekarang, ia secara mengejutkan dapat bertemu kembali dengan pria yang lugas itu di kediaman Matahari Ungu. Chen Pingan merasa ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Sementara Chen Pingan larut dalam kegembiraan. Pei Qian membelalakkan matanya karena terkejut. Seniman bela diri tingkat 6 acak dari negara pengadilan kuning itu benar-benar berani menamparkan bahu gurunya dengan keras. Zulian tersenyum tipis melihat ini, sementara kelopak mata si Rou tanpa sadar mulai bergetar. Dia berpikir dalam hati bahwa jika Cui Dongshan hadir, pendekar bela diri buta dan kasar dari dunia kultivasi ini kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya. Berjalan di depan Sun Dengxian, Lady Xiao Luan dan yang lainnya juga mendengar keributan di belakang mereka. Setelah mereka berhenti dan berbalik, Sun Dengxian tersenyum dan memperkenalkan Chen Pingan kepada mereka, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Adik kecil ini adalah pemuda yang kusebutkan kepada kalian sebelumnya. Meskipun masih muda, niat tinjunya cukup mengesankan, dan keberaniannya bahkan lebih besar. Dia hanya seorang seniman bela diri tingkat 3 atau 4 saat itu, namun dia benar-benar berani berkeliling dunia kultivasi dengan 2 iblis kecil. Dibandingkan dengan sekelompok keturunan pejabat yang tidak berguna itu, pahlawan muda ini jauh lebih berpengetahuan dan berpengalaman di dunia kultivasi." Meskipun senyum tipis kembali muncul di wajah Lady Xiao Luan yang cantik dan anggun, pelayan pribadinya sudah memberi isyarat kepada Sun Dengxian dengan tatapan matanya, menyuruhnya untuk tidak membuang waktu lagi di sini. Mereka harus bergegas dan pergi ke aula salju luas untuk menghadiri perjamuan, agar tidak mengundang masalah yang tidak diinginkan. Salah seorang lelaki tua itu juga menyarankan, "Matahari kecil, kalian berdua bisa mengobrol sambil berjalan." Sun Dengxian merasa sedikit kesal, tetapi untungnya, Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Pergi ke perjamuan lebih penting." "Pahlawan yang gagah berani, apakah nama keluargamu Sun?" "Namaku Chen Pingan, dan tidak apa-apa jika kau langsung memanggilku dengan namaku." Sun Dengxian adalah seorang kultivator yang jujur dan berpikiran terbuka dari dunia kultivasi, jadi dia tidak berusaha bersikap sopan saat menjawab, "Tentu saja, kalau begitu aku akan memanggilmu Chen Pingan." Nyonya Xiao Luan melanjutkan perjalanannya menuju aula salju luas. Sementara itu, Sun Dengxian berjalan di belakang rombongan untuk mengobrol dengan Chen Pingan. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba memarahi mereka dari ujung koridor, berteriak, "Ada apa dengan kalian? Apakah kalian ingin leluhur dan ketua sekte menunggu kalian masuk dan duduk sebelum memulai jamuan makan?" "Nyonya Xiao Luan, sungguh otoriter Anda." Ini adalah seorang pelayan dari sekte internal yang berjalan terburu-buru dari ujung koridor yang lain. Ekspresi wajahnya sangat arogan, dan dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Dewi Resmi Sungai Angsa Putih. Setelah memarahi Dewi Sungai dan para pengikutnya, pelayan itu berbalik dengan ekspresi muram dan memerintahkan, "Cepat ikuti aku. Jangan berlama-lama lagi." Nyonya Xiao Luan menyipitkan matanya saat berjalan di belakang pelayan, tetapi dia menghela napas pelan dan ekspresinya dengan cepat kembali normal. Sun Dengxian mengumpat pelan. Chen Pingan tetap diam. Semua kultivator tingkat 5 menengah dari kediaman Matahari Ungu telah berkumpul di aula salju luas. Nyonya Xiao Luan memperlambat langkahnya setelah tiba di pintu masuk aula besar, dan ini karena dia bisa merasakan tatapan tajam di sekujur tubuhnya. Pelayan itu berdiri di pintu dan terang-terangan menatap Dewi Sungai, sambil menegur dengan suara rendah, "Cepat, masuk dan duduk." Nyonya Xiao Luan tampak tanpa ekspresi saat melangkah melewati ambang pintu. Pelayan itu senang memarahi Dewi Sungai, tetapi ia hanya tersenyum dingin kepada pelayannya dan 2 temannya dari dunia kultivasi, orang-orang yang hina seperti serangga. Namun, ketika pelayan itu melihat Sun Dengxian dengan gembira mengobrol dengan seseorang, senyum di wajahnya langsung membeku, dan keringat dingin segera muncul di dahinya.
Sun Dengxian sedikit bingung, dan dia tidak bisa memahami situasi tersebut meskipun sudah berpikir keras. Karena itu, dia mengesampingkan masalah tersebut dan langsung melangkah masuk ke aula besar. Ekspresi Chen Pingan tampak normal saat ia melangkah memasuki aula salju luas, satu langkah di belakang Sun Dengxian.